Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jejak Vlogger. Salam pengangguran Indonesia. Oke, di video kali ini saya sedang berada di Kabupaten Kediri ya, lebih tepatnya di lereng Gunung Wilis. Saya akan mengajak kalian untuk menuju ke salah satu lokasi, yaitu sebuah makam keramat ataupun makam keluarga, namun bukan orang sembarangan ya, yang terletak di atas bukit. Saya menyebutkan ini bukit saja ya, karena memang tidak terlalu tinggi. Ini masih berada di kaki Gunung Wilis ataupun di lereng. Namun sebelumnya mohon maaf karena suaranya agak terbata-bata, dikarenakan saya sudah berada di pertengahan jalan ya, menuju ke lokasi, dan ini cukup menguras tenaga guys. Seperti ini ya. Jadi saya akan mengajak kalian untuk menuju ke makam dari Eyang Prabu Pandu Pragolopati. Jadi ini di Desa Parang ya, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Jadi menurut sejarahnya, Eyang Prabu Pandu Pragolopati ini kok bisa aslinya dari Jawa Tengah dan kok bisa sampai menuju ke Kediri ini, beliau melakukan pelarian ya, karena terdapat konflik internal di Kerajaan Mataram. Bisa juga dinamakan makam Prabu Pandu ini menjadi punden Desa Parang ini ya, dikarenakan saat beliau melakukan pelarian dari Jawa Tengah menuju Kediri ini, aktivitas-aktivitas beliau saat pelarian itu banyak digunakan sebagai nama-nama desa yang ada di sekitar Desa Parang ini ya. Jadi di Kecamatan Banyakan, mayoritas nama-nama itu diambil dari pelarian ataupun aktivitas saat Prabu Pandu Pragolopati ini di jalan menuju ke lokasi ini ya. Jadi seperti ini ya guys, ini jalannya sudah dibuatkan rabat ataupun jalan cor, namun aksesnya tetap naik turun dan berbelok. Jika kalian ingin ke sini bisa menggunakan kendaraan ataupun motor dibawa ke atas, namun dibutuhkan skill yang cukup mumpuni. Saya tadi ingin membawa motor, namun saya memilih jalan kaki sambil menikmati bagaimana rute kalau kita naik ke atas itu hanya jalan kaki ya. Dan sampai di titik ini saya merasakan capek sekali guys. Jadi sewaktu pelarian dulu, yang Prabu Pandu Pragolopati ini bersama 7 orang pengikutnya ya, dan juga istri serta mertuanya. Dulu sewaktu pelarian, yang Prabu ini pernah mengalami kesemutan ya, ataupun gringgingan kalau bahasa Jawa, sehingga tempat yang Prabu beristirahat saat kesemutan itu dinamakan sebagai Desa Gringging, yang letaknya tidak jauh dari Desa Parang sini. Ada juga sewaktu yang Prabu Pandu ini merasa kakinya gemeteran dikarenakan sudah capek ya saat melakukan perjalanan jauh, ataupun bahasa Jawanya itu gregeli, sehingga tempat beliau istirahat saat kakinya gregeli ataupun gemetaran itu dinamakan Desa Grogol guys. Jadi mayoritas aktivitas-aktivitas dari yang Prabu Pandu ini banyak sekali diabadikan menjadi sebuah nama desa ya. Ada juga Desa Parang yang saya datangi saat ini itu pada saat yang Prabu itu memiliki fisik yang sudah mulai melemah dan dinamakan Desa Parang ya. Kurang lebih seperti itu, sehingga makam dari beliau ini bisa dikatakan menjadi punden desa setempat ini, karena memang letaknya ini sebenarnya tidak jauh dari pemukiman warga ya, hanya berjarak kurang lebih 500 meter. Namun makam beliau berada di atas gunung ataupun di puncak bukit.
seperti ini guys, ini cukup melelahkan dan sangat-sangat menguras tenaga sekali karena lokasinya sangat menanjak ya. Meskipun ini jalannya tidak licin, namun ya tetap ngos-ngosan juga. Oke, saya akan lanjutkan ya. Meskipun saya sudah capek, namun saya harus menyelesaikannya karena saya sudah berada di setengah perjalanan lebih. Namun ini sangat sejuk guys, dikarenakan ini mendung ya. Saya kesini pas waktu mendung, jadi tidak terlalu panas juga, namun tetap saja menguras tenaga. Wah, ini masih lama kira-kira ya. Edan men, gondeng nih. Oke, alhamdulillah saya sudah sampai di lokasi area kawasan makam beliau ya. Jadi tadi perjalanannya sempat saya skip karena nanti kalian juga bosan terlalu lama melihat jalan ya. Dan saya juga mengkis-mengkis, nanti kalau bicara juga terbata-bata. Nah, ini di bawah, di depan kamera ini ada 2 buah makam. Seperti ini ya. Jadi di tempat ini ada kurang lebih 7 buah makam. Nah, seperti ini ya, ditutupi oleh kain mori, ini batu andesit. Untuk 2 makam yang ada di bawah ini, di depan kamera ini merupakan makam dari mertua. Lanang wedok ya guys, ini laki-laki dan perempuan. Jadi 2 makam yang ada di bawah ini mertua dari Eyang Prabu Pandu Pragolopati yang disusun dengan batu nisan, ditutupi oleh kain mori ya, seperti ini. Ada bunga juga, mungkin habis ada orang yang berziarah ke makam ini ya, seperti ini kurang lebih makamnya. Namun untuk kain morinya ini masih kelihatan sangat bersih, sangat putih. Untuk sekitar ya kurang lebih seperti ini ya, daun-daun berguguran, dan di sini anginnya sangat kencang guys. Kalau di bawah ini juga pengikut beliau di sini ya. Nah ini guys, jadi terdapat 7 buah makam. Terdapat makam Eyang Prabu serta istrinya 2, terus anak perempuannya itu 1, berarti 3 ya. Sambil saya berkeliling akan bercerita sedikit. Yang 2 tadi mertuanya itu sudah 5. Lalu yang lain itu para pengikut dari beliau ya. Jadi tempatnya cukup sunyi, sepi, hening, dan sejuk. Namun akses untuk menuju ke sini harus melewati jalan seperti tadi dan jurang. Ya kurang lebih seperti ini guys, ini sangat menenangkan sekali. Cocok dibuat untuk sekedar menenangkan pikiran ya. Lokasinya juga dikeramatkan oleh warga, jadi tidak sembarangan orang bisa ke tempat ini. Biasanya ada bapak juru kuncinya, namun ini sudah sore, mungkin beliau sudah pulang ya, karena juga cuaca saat ini mendung. Saya berada di lokasi ini ya, saya akan mereview setahunya saja ya, karena kan juga narasumber ataupun bapak juru kuncinya sudah pulang. Dan anak tangga guys, jadi makam beliau yang Prabu Pandu itu berada di atas ya, di lokasi yang paling atas ya. Memang makam-makam orang tersebut itu selalu diletakkan di atas, jadi tidak sama dengan makam umum. Yang membedakan itu di atas kepala kita ya. Nah di sebelah kiri ini makam dari anak beliau ya, putrinya. Seperti ini kalau dilihat dari atas, anginnya cukup kencang juga. Ini sangat-sangat epic banget dan juga dipenuhi oleh aura-aura mistis ya. Mungkin hanya perasaan saya saja, karena saya juga mendengar suara benda-benda jatuh yang mengenai seng ya, mungkin itu buah-buah dari pohon-pohon yang ada di sekitar sini ya. Seperti ini guys, jadi makam beliau berada di lokasi ini ya, yang ada keramiknya ini beserta istrinya. Seperti ini ada tulisannya,
Kanjeng Eyang Gusti Prabu Pandu Pragolopati. Jadi yang di sebelah kanan, kiri ini makam dari beliau yang Prabu Pandu, dan yang di sebelahnya itu istrinya, yaitu Eyang Putri Sutro Kencono. Ada namanya juga, guys. Jadi cukup terawat ya lokasinya, dan dibuatkan semacam pendopo juga, namun tidak ada tutupnya. Memang lokasi ini dijadikan punden Desa Parang, Kecamatan Banyakan sini ya. Pemberontak Mataram yang melarikan diri menuju ke Gunung Wilis dikarenakan adanya konflik internal, sehingga beliau wafat di Desa Parang, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri ini. Seperti ini ya. Ini cukup tenang, guys, dan di sini saya mencium bau dupa, padahal ini setahu saya tidak ada ataupun tidak kelihatan dupa yang menyala ya. Saya akan naik. Permisi amit nyuwun sewu. Seperti ini ya. Jadi makam beliau beserta istrinya sangat kotor untuk di atas ini ya, mungkin karena daun-daun ini ya, daun-daun yang berguguran. Jadi ini yang tinggi ini makam dari beliau yang Prabu Pandu. Yang di tengah ini kotak kecil ini merupakan pusakanya, jadi senjata beliau pada zaman dahulu. Serta yang ada di sebelahnya ini istrinya ya, Putri Sutro Kencono. Terdiri dari batu bata kuno, susunan makamnya, terdapat kain mori di atasnya, serta bunga-bunga yang ditaburkan di atas makam dari Eyang Prabu Pandu beserta istrinya, guys. Jadi seperti ini ya untuk situasi ataupun kondisi makam beliau untuk saat ini. Untuk hari-hari tertentu ya sangat ramai, banyak pengunjung yang datang ke sini entah itu melakukan berziarah ataupun ritual-ritual tertentu, saya kurang paham ya. Seperti ini untuk keadaannya saat ini, dan ini cukup melelahkan untuk sampai ke makam dari beliau. Oke guys, mungkin ini adalah akhir dari video saya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa ditekan tombol like, komen, dan juga share ke akun-akun media sosial kalian supaya channel saya ini lebih berkembang untuk kedepannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya ya. Oke, salam pengangguran Indonesia.